lagi dalam ibadah online kita. Yuk, yang siap beribadah kakak undang semuanya bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri dari sofanya, dari tempat tidurnya semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum memulai ibadah kita. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa karena semalam Engkau telah menyenyakan istirahat kami dan menjagai tidur kami. Hari ini Bapa kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Untuk nafas yang masih berhembus Bapa, untuk kesehatan yang Engkau beri, kami mengucap syukur untuk itu semua Bapa. Dan kami bersatu hati berdoa untuk setiap pelayan-Mu yang bertugas hari ini, baik singer, WL, pemain musik, sound, mulmet, pembawa berita, firman-Mu mari Yesus, Engkau yang memakai mereka Bapa, Engkau yang mengurapi setiap mereka Bapa, dan kiranya setiap pelayanan mereka Bapa, Engkau merasa diberkati. Dan hari ini kami rindu Bapa, kami rindu Engkau hadir, kami rindu lawatan-Mu ada Bapa untuk setiap kami, memberkati kami Bapa, memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari kami ke depan Bapa. Dan kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau, kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Yeay. Yang siap memuji Tuhan bisa lambaikan tangannya dan katakan haleluya. Yuk kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Setinggi-tingginya, Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan Kasih segalanya. Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Lagi mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Amin. Haleluya. Siapa idola kita? Yesus. Siapa idola kita? Yesus. Yesus idola kita. Amin. Haleluya. Semuanya ikuti Amin. gerakan kakak Yefta dan Om Mendy ya. One, two, three. Oh, 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 ya ya, ya 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 lagi. Oh, 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 ya ya, ya 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 ya
ya ya ya. Lagi. Katakan ya ya. Ya 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 ya. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Yesus Amen. idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Katakan orang buta. Orang tak dapat melihat yang berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Katakan orang buta. Tak dapat melihat yang berjalan. Yesus berkuasa. Sekali lagi ya. Iblis orang buta. Orang tak dapat melihat yang berjalan. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Iblis dikalahkan. Ya ya ya. Katakan ya ya. Ya 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 ya. Katakan ya ya. Ya 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 ya. Ya ya. Ya 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 ya. Lagi ya ya. Ya 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 ya. Lagi ya ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Hey. Berikan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tetap setia, ikut ibadah, sesuatu yang sangat menyenangkan. Tenda, apalagi Tuhan pasti senang. Ini hari ini tambah dingin di sini. Jadi Tenda cari matahari supaya hangat, terus rajin olahraga supaya tetap sehat. Nah, kalian di rumah jaga kesehatan ya. Terus untuk kalian jangan keluar gitu, lebih baik di dalam rumah. Terus tetap mandi, sikat gigi ya nggak sih, sama makannya dijaga yang sehat. Oke, sekarang keluarkan Alkitab kalian. Tenda rasa udah siap ya? Yuk pegang dan kita sama-sama bilang, teriakkan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Ayat kita ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu di dunia ini, Tuhan pasti punya rancangan yang baik. Demikian juga saat Tuhan menciptakan kalian, Tuhan sudah punya rancangan yang penuh damai sejahtera buat kalian. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus menjamin masa depan kalian penuh harapan. Bagaimana caranya anak-anak? Kita harus setia, tetap setia sama Tuhan. Berdoa terus, membaca firman Tuhan terus, mencari wajah Tuhan, hidup menempel sama Tuhan. Kalau kita hidup menempel sama Tuhan, maka percaya janji Tuhan itu akan diberikan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, sekarang saatnya kita mau memberi persembahan. Sebelum memberi persembahan, coba yuk kita lihat gambar yang satu ini. Itu adalah sebuah gambar pohon yang paling besar dan paling tinggi yang ada di dunia. Nama pohonnya adalah General Sherman. Ada di mana pohon ini? Ada di Amerika Serikat, tepatnya di California. Asalnya itu juga dari biji yang sangat kecil. Nah,
dengan biji yang kecil, seiring dengan waktu dia bisa bertumbuh besar seperti itu, bertumbuh tinggi seperti itu. Sama dengan memberi persembahan. Persembahan itu kita seperti menanam benih yang kecil. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti itu akan menjadi besar, menjadi berdampak untuk siapa? Untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, jangan lupa juga ketika kita memberi persembahan juga harus dengan sukacita, nggak boleh terpaksa. Coba kita lihat ya ayatnya. Ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Siap memberi dengan sukacita? Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami memberikan persembahan. Biarlah kami boleh Tuhan memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita Tuhan. Dan persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan bersukacita. Haleluya. Amin. Persembahan dilakukan dengan cara ini. Minggu depan kita masih beribadah masing-masing dari rumah. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kakak undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan kehidupan kita. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari anak-anak sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
mulia. Amin. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari anak-anak naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Oh, kami menyembahmu, kami sembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari anak-anak, sampaikan kepada Tuhan, ucapkan terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu, kami meninggikan Engkau. Anak-anak, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Lalu kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Amin. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk kesempatan kali ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Kau izinkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini secara online Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman sebentar lagi. Ya Bapak, kiranya firman ini dapat merema dalam hidup kami, anak-anak-Mu ini Bapak. Kami sangat mengucap syukur dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Tante percaya kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Nah, hari ini
Tante mau berbagi firman Tuhan. Ayatnya terambil, yuk ambil kitabnya ya. Dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, Tante Mike mau berbagi cerita firman tentang seorang bapak. Bapak ini dia mengalami kebutaan. Jadi dari dia kecil sampai dia besar, dia buta. Mau tahu gimana rasanya buta? Coba Tante Mike mau gambarin ya. Semuanya pejamkan mata, tutup matanya. Tutup rapat-rapat matanya. Jangan ada yang ngintip ya. Nah, selama kalian tutup mata, apa yang kalian lihat? Jangan ngintip loh ya. Kalian lihat apa? Di depan kalian ada apa? Kelihatan enggak? Di kanan kalian, di kiri kalian, kelihatan enggak ada apa? Enggak kelihatan apa-apa bukan? Semuanya gelap. Gelap. Kalian enggak tahu, masih tutup mata ya? Kalian enggak tahu apa itu warna hijau, pohon hijau, langit yang biru, kalian enggak bisa lihat. Yang dilihat cuma apa? Gelap. Nah, sama. Bapak ini pun juga, oke sudah boleh buka mata. Bapak ini pun juga, dia hanya melihat gelap. Dari dia kecil sampai dia besar, semuanya gelap. Bapak ini bernama Bartimeus. Nah, dia enggak pernah tahu langit itu warnanya biru, awan itu warnanya putih, bentuknya pohon itu seperti apa, warna pohon itu apa. Dia enggak pernah lihat, dia enggak pernah ngerti. Karena apa? Semuanya gelap. Enak enggak gelap gitu? Enggak enak bukan? Siapa yang takut kalau mati lampu? Semuanya gelap, enggak bisa lihat apa-apa. Bisa bayangin anak-anak, dari dia kecil sampai dia besar, dia hidup dalam gelap, semuanya gelap. Nah, lalu di zamannya Tuhan Yesus nih, orang-orang yang buta, pekerjaannya hanya apa? Minta-minta. Pak, minta, saya belum makan, lapar. Dia pekerjaannya hanya mengemis. Setiap hari dia duduk di pinggir jalan. Dia menunggu orang-orang lewat yang mau ngasih dia uang. Iya kalau semua kasih uang. Terkadang ada yang gak ngasih uang, cuman lewat aja. Nah, dari uang itu Bartimeus ini bisa makan. Kalau dia gak kerja, dia gak bisa makan. Nah, setiap hari Bapak Bartimeus ini meminta di pinggir jalan. Nah, Bapak Bartimeus ini kan nggak bisa lihat anak-anak, tapi Bapak Bartimeus bisa apa? Mendengar. Ya, Bapak Bartimeus bisa mendengar. Setiap ada orang lewat ngomong-ngomong tentang apa aja dia bisa dengar. Dia mendengar segala sesuatu, apa yang dibicarakan orang. Sebagian besar orang ngomongin topik tentang apa. Kalau zaman sekarang ini ya ada Twitter itu trending topik. Zamannya Bapak Bartimeus itu, Tante Mika percaya Yesus itu selalu jadi trending topiknya. Setiap orang yang lewat di depannya masih ngomong, oh tentang Yesus. Yesus dari Nazaret itu mengajarnya hebat. Dia bisa nyembuhin orang sakit. Dia bisa melakukan banyak mujizat, banyak tanda ajaib, bisa kasih makan 5.000 orang hanya dengan 2 roti dan 2 ikan dan 5 roti. Nah, Bapak Bartimeus ini mendengar tentang Yesus. Semua hal tentang Yesus dia dengar. Tapi coba Bartimeus ini pernah ketemu Yesus enggak? Pernah. Bartimeus ini pernah kenal Yesus enggak? Enggak pernah. Bapak Bartimeus ini hanya mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang dari Nazaret.
Nah, itu tersimpan dalam hati Bapak Bartimius. Suatu hari nih, Bapak Bartimius ini kan tinggalnya di Yeriko. Nah, suatu hari Tuhan Yesus lewat Yeriko. Nah, Tuhan Yesus kalau datang nggak sendirian, selalu bersama banyak orang. Kenapa? Banyak orang selalu ikut Tuhan, kepingin mengikuti Tuhan, kemana-mana pingin ikut Tuhan. Karena apa? Mereka senang mendengar pengajaran Tuhan, dan mereka juga mau lihat mujizat. Bukan cuma lihat, mereka juga pengen mengalami mujizat itu. Nah, suatu hari nih Yesus sama gerombolan banyak orang melewati Yeriko, tempatnya Bapak Bartimius. Bapak Bartimius kan nggak bisa lihat nih, semuanya kan nggak kelihatan, banyak orang, ada banyak orang. Tapi Bapak Bartimius ini dengar ada suara ribut-ribut, seperti ada banyak orang. Lalu Bapak Bartimius ini tanya, Pak, ada apa ya Pak? Kok ribut sekali? Nah, Bapak yang tadi yang ditanya sama Bartimius, dia jawab, oh itu ada Yesus dari Nazaret yang mau lewat. Hah? Yesus dari Nazaret? Wah, Bartimius jadi senang. Ada pengharapan, ada berharap nih Bapak Bartimius. Wah, aku mau ketemu Yesus. Aku bisa sembuh. Mataku yang buta bisa melihatlah lagi. Ada pengharapan dalam hati Bapak Bartimius. Nah, waktu dia kan nggak lihat nih Yesus sudah lewat atau belum. Dia cuma teriak-teriak aja, Yesus anak Daud, tolong aku. Yesus anak Daud, tolong aku. Tapi orang-orang yang tadi banyak bergerombol itu, banyak yang menegur Bartimius. Shh, berisik kamu. Shh, jangan ribut, mengganggu. Diam. Bukan cuma satu orang, bukan cuma 2 orang, bukan cuma 10 orang yang berusaha menghentikan teriakan Bapak Bartimius, tapi banyak orang. Kalian tahu bagaimana reaksi Bartimius? Apa waktu dia ditegur, dia langsung diam? Iya ya, aku ini mengganggu. Atau dia tetap berteriak? Nah, ternyata anak-anak kalian tahu, Bapak Bartimius tidak berhenti. Dia terus berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Semakin dia dilarang orang, semakin orang berusaha menghentikan Bartimius, dia semakin keras berseru sama Tuhan, Yesus anak Daud, kasihani aku, tolong aku Tuhan. Nah, coba kalian ngerti nggak apa reaksi Yesus waktu Yesus mendengar Bartimius berseru? Apa Yesus terus jalan? Atau Yesus berhenti? Ternyata anak-anak kalian tahu, Yesus begitu mendengar Bapak Bartimius berseru, dia berhenti. Yesus berhenti. Dia yang tadinya berjalan di kerumunan orang banyak, dia langsung berhenti. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Yesus tidak pernah mengecewakan orang yang berseru kepadanya. Saat kita berseru kepada Yesus, saat kita berdoa sama Yesus, Dia akan memberi jawaban. Bartimius pun seperti itu. Dia nggak berhenti berseru, dia nggak berhenti memanggil nama Tuhan, meminta tolong sampai dia terima jawaban dari Tuhan, sampai dia menerima respon dari Tuhan. Nah, contoh gampangnya seperti ini ya anak-anak. Saat kalian memanggil seseorang, panggil nama, misalnya mama atau papa di rumah, panggil mah. Nah, kalian pasti akan terus-menerus memanggil mama kalian sampai mama kalian menjawab, benar nggak? Nah, sama seperti itu yang dilakukan Bapak Bartimius. Kita akan terus memanggil. Bartimius juga terus memanggil Yesus sampai terima jawaban dari Tuhan. Nah, saat Tuhan berhenti, Tuhan ngomong nih sama orang yang di
di dekatnya Tuhan Yesus. Dia mau panggil bapak itu kemari. Nah, orang yang disuruh Tuhan ini langsung datang ke bapak Bartimius. Tenangkan hatimu, jangan takut. Dia memanggil kamu. Nah, waktu itu bapak Bartimius senangnya minta ampun. Yesus mendengar seruanku, aku dijawab dan aku dipanggil sama Tuhan. Nah, baju, jadi orang zaman dulu nih, zamannya Tuhan, kalau mengemis itu pakai jubah. Nah, jubahnya itu yang dipakai Bartimius selama dia mengemis, itu waktu dia dipanggil sama Yesus langsung dilepas. Dia langsung datang sama Tuhan. Dia senang, ada harapan yang besar, mau ketemu sama Tuhan. Lalu kalian tahu apa yang ditanyakan Yesus sama Bartimius? Yesus bertanya sama Bartimius, apa yang mau aku perbuat supaya aku lakukan untuk kamu? Nah, Bartimius langsung gak pakai berpikir panjang. Dia langsung jawab, Guru, tolong aku supaya aku bisa melihat, supaya aku gak buta lagi. Nah, waktu itu Yesus bilang apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Nah, mengapa Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan kamu? Nah, coba ada nggak yang tahu anak-anak kenapa? Waktu Bapak Bartimius ini banyak mendengar cerita tentang Yesus, mulai ada percaya dalam hatinya, mulai ada iman dalam hatinya, ada pengharapan. Dia berharap, kapan ya aku bisa ketemu Yesus? Karena aku tahu cuman Yesus yang bisa nyembuhin aku, cuman Yesus yang bisa membuat aku melihat. Nah, itu adalah iman. Jadi Bapak Bartimius sudah percaya dulu sebelum bertemu dengan Yesus, sebelum dia dikatakan oleh Yesus, kamu sudah sembuh. Nah, dia sudah percaya. Nah, setelah Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyembuhkan kamu. Apa yang dialami oleh Bartimius? Anak-anak tahu? Ternyata Bartimius melihat, anak-anak. Dia bisa melihat yang tadinya dia cuma melihat gelap, sini gelap, di situ gelap. Dia sekarang bisa melihat, wah, ternyata indah ya. Ada langit yang tinggi, ada langit yang biru, ada gunung, ada pohon. Dia bisa melihat semuanya. Seneng gak jadi Bartimius? Tentu Bapak Bartimius ini senang banget. Dia bersuka cita. Dia tidak bisa melihat dari dia kecil, tapi dia akhirnya bisa melihat. Nah, karena saking senangnya ini, anak-anak tahu nggak gimana respon Bapak Bartimius selanjutnya? Karena dia sudah sembuh, dia bisa dong pergi kemana aja yang dia mau. Aku mau pulang aku mau jalan-jalan dulu Bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi apa yang dilakuin oleh Bapak Bartimius? Dia mengambil keputusan yang tepat. Dia mau ikut Yesus. Dia mengikut Yesus kemana Yesus pergi. Anak-anak, Bapak Bartimius ini sebelumnya nggak pernah ketemu Yesus sama sekali. Dia nggak pernah baca Alkitab sehingga dia tahu cerita tentang Tuhan Yesus. Nggak pernah, karena dia nggak bisa melihat. Bapak Bartimius hanya mendengar dan imannya timbul, percayanya timbul. Nah, firman Tuhan mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Nah, siapa yang di sini setiap hari rajin baca firman Tuhan? Angkat tangan. Nah, yang belum angkat tangan, mulai sekarang mulai rajin baca Alkitab ya.
setiap hari. Mungkin yang nggak bisa baca bisa minta tolong mama, papa, kakak bacain satu perikop atau satu pasal. Ya, setiap hari kita mau belajar bertumbuh dalam firman. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh, supaya percaya kita bertumbuh. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang apa? Berdoa dengan tekun, berdoa terus menerus, berdoa sama Tuhan sampai menerima jawaban dari Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa sebelum kita terima jawaban dari Tuhan. Tapi jawaban Tuhan gak selalu iya. Jawaban Tuhan itu ada 3 macam. Bisa ya, bisa tidak, dan bisa tunggu. Tapi yang penting kita berdoa dulu. Berdoa terus, berdoa dengan tekun sampai Tuhan menjawab doa kita. Dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah mau dihentikan atau dihambat oleh apapun juga sampai kita terima jawaban dari Tuhan. Coba kalau tadi waktu Bapak Bartimius disuruh orang banyak berhenti, berhenti, jangan berisik, jangan ribut. Bapak Bartimius berhenti, nggak panggil nama Yesus lagi, nggak panggil Yesus lagi. Apa Bapak Bartimius akan disembuhkan? Enggak kan? Nah, sekarang kita belajar ya, belajar setia sama Tuhan, berdoa dan baca firman. Oke, kita kembali menyembah Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan. Amin. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, taat dan setia.
dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami hari ini. Kau mengajarkan kepada kami untuk kami tekun berdoa kepada Engkau. Karena kami yakin, kami percaya saat kami berdoa kepada Engkau, Engkau mendengar setiap doa kami dan Engkau menjawab setiap doa kami. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan yang menjawab setiap permohonan doa kami. Tuhan, tolong kami setiap anak-anak-Mu, berkati kami Tuhan. Setiap anak-anak yang berjanji mau rajin dan tekun baca firman Tuhan dan berdoa, Engkau yang tolong. Roh Kudus, firman Tuhan sudah disampaikan, Engkau yang lebih lagi berbicara dalam setiap hati anak-anak-Mu. Biar setiap firman ini tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap orang tua juga yang ada. Engkau yang tahu setiap kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Setiap keluarga, setiap orang tua, Engkau yang mengerti Tuhan. Dan Engkau yang menjadi sumber jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang diberkati, buat firman yang diberkati. Kami terima setiap berkat Tuhan. Kami terima sukacita, pemeliharaan, damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu depan. Yuk, buka Alkitabnya ya. Dalam Yesaya 49 ayat 23c. Orang-orang yang menanti-nantikan Aku tidak akan mendapat malu. Ingat ya, orang-orang yang menanti-nantikan Aku tidak akan mendapat malu. Nah, kita sudah mendengar kisah tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab. Dan ketika mendengar, kalian mungkin merasa kayak diingatkan, Tuhan, aku kok kepingin mengenal Engkau lebih lagi ya. Aku kepingin punya teman seperti Engkau. Karena Yesus, Tuhan Yesus yang diceritakan di sana, itu sangat mengasihi kalian dan ingin menjadi sahabat kalian. Kalau hari ini kalian mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti tanda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajak kami, memanggil diriku menjadi sahabat-Mu. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah dalam hatiku, di dalam hidupku. Ampuni setiap kesalahan dan dosaku. Aku mau menjadi sahabat Tuhan seumur hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Selamat datang, jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 pagi. Sampai ketemu. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam